Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, MPM 2101 020109. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester yang mana dosen pengampuh Dr. Dr. Buya Suhardi. Di sini saya akan mengambil judul yaitu tentang riba. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, yang artinya orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah sebab mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba secara bahasa adalah bertambah, sedangkan secara istilah adalah tukar menukar barang tertentu yang ketika transaksi tidak diketahui kesetaraan secara ukur syariat atau tidak dapat penerimaan barang dari kedua belah pihak atau salah satunya. Macam-macam riba. Yang pertama, riba terbagi menjadi 4. Yang pertama, riba fad, yaitu transaksi barang riba dengan barang sejenis. Barang dengan beras, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma. Dan yang kedua, ribayat. Ribayat yaitu transaksi barang riba dengan barang sejenis atau benda sejenis, tapi ilahnya sama tanpa penerimaan barang dari kedua belah pihak atau salah satunya. Dan yang ketiga, riba nas, yaitu transaksi dengan barang sejenis atau beda jenis tapi ilahnya sama dengan penyebutan tempo, yakni dilakukan dengan cara tidak kontan atau dengan cara berhutang. Dan yang keempat, riba kar, yaitu transaksi utang piutang dengan sistem tersyarat yang menguntungkan pihak pemberi hutang. Secara hakikat riba kar termasuk riba fat karena persyaratan menggunakan riba. Masuk syarat sah transaksi jual beli barang riba. Yang pertama, jika barang riba ilahnya sama tapi beda, seperti kurma dan anggur, maka disyaratkan 2 hal, yaitu hulul kontan dan takbud secara terima. Dan yang kedua, jika barang riba sama jenisnya, maka disyaratkan 3 hal, yaitu hulul kontan, takabud serah terima, musalah setara. Dan yang ketiga, jika barang riba beda ilahnya, seperti beras dan emas atau tepung dengan uang kertas, maka tidak disyaratkan apapun. Dan yang keempat, jika barang riba sama jenis tapi beda macam, seperti emas India dengan emas Yaman atau kurma Arab dengan kurma Irak, maka disyaratkan 3 hal seperti yang di atas. Dan masuk yang terakhir, hikmah riba diharamkan. Yang pertama, pada hakikatnya riba
mempersulit keadaan orang yang membutuhkan. Karena jika sudah jatuh tempo, ia harus menyebar lebih dari nominal yang dia pinjam. Dan yang kedua, menganjurkan untuk memiliki rasa kasih sayang sesama manusia. Dan yang ketiga, praktik riba akan menghilangkan kebiasaan tolong-menolong antara sesama. Yang keempat, akan menimbulkan kesempatan manfaat yang miskin oleh pihak orang kaya, sehingga kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kelima, menimbulkan kerugian yang besar kepada manusia. Keenam, mengandung praktik mengambil harta orang lain. Dan yang ketujuh, menyebabkan seseorang malas bekerja, karena jika seseorang yang punya harta dilegalkan untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik riba, ia akan perlu berusaha payah untuk bergadang, bekerja, dan yang lain-lainnya. Mungkin sampai di situ yang bisa saya jelaskan tentang riba. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.